Nabi pertama dan manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Ia tentu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perangkat hidayah, diberikan suhub-suhub dan asabiin yang luar biasa. Tapi sungguh pun demikian, Adam alaihissalam itu tergelincir. Bahkan tempat tinggalnya yang pertama kali di surga terpaksa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Tentu Adam alaihissalam tergoda, dilempar ke bumi. Kalau kita melihat sebab-musababnya adalah karena Adam alaihissalam dan istrinya itu terpedaya dengan buayan iblis. Nah, yang mesti kita garis bawahi, keberhasilan iblis itu, kalau kita melihat dialog dalam Al-Quran, hingga Adam alaihissalam dan istrinya terlempar ke muka bumi, karena iblis menguasai dua hal. Pertama, iblis menguasai ilmu marketing. Ya, tentu bahwa iblis dia tahu posisinya, iblis tahu bahwasannya perintah dan order dari Allah itu benar adanya. Ya, namun dengan kepiawaian seorang iblis, dengan ilmu marketingnya, dengan ilmu komunikasinya, dia bisa menjadikan Adam dan Hawa menjadi peragu. Bahkan ujungnya ikut. Jadi kalau kita melihat sejarah terpedayanya Adam dan Hawa oleh iblis, maka sebetulnya bapak marketing di muka bumi itu siapa itu? Itu iblis itu ya, kalau kita melihat sejarah ini. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami akan menciptakan manusia di muka bumi, Al-Baqarah 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan ciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Nah, iblis yang kala itu tidak mau posisinya diambil oleh manusia, ya, maka lantas iblis itu melakukan riset. Adam alaihissalam yang Allah ciptakan sebagai manusia pertama kali, iblis melakukan riset. Ya, dari mulai hulu ke hilir, dari mulai kepala hingga kaki, dari lahir hingga batin. Dicek dari sisi kepala manusia. Maka ketika Jibril melakukan pengecekan terhadap tubuh, terhadap lahir dan batin Adam alaihissalam, ya, sebagai manusia pertama di muka bumi, hasil riset iblis mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan manusia. Ya, dari sisi kepala dicek kepala. Oh, ini posisinya di atas ini. Oh, berarti kepala ini punya kelemahan. Dia harus di atas selamanya. Dia sulit di bawah. Karena itu ilmu sombong masuk tuh. Ya, ilmu sombong masuk. Begitu tuh. Kemudian dia cek dari sisi mata. Wah, ini mata ini punya kelemahan ini. Dia betul untuk melihat. Tapi kan tidak semua itu bisa dilihat. Yang syubhat, yang haram tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana agar mata ini dia lemah. Dia tertarik untuk melihat yang haram. Tertarik untuk melihat yang yang tidak halal. Begitu ya, perempuan yang tidak halal. Kemudian melihat yang syubhat, yang lainnya. Nah, maka Adam dia punya trik. Ya, dia melakukan riset. Apa yang membuat bagaimana agar mata ini senang, ya, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki yang tidak halal. Nah, maka Adam alaihissalam melakukan riset, begitu diekstraklah kira-kira bumbu seperti apa agar dia senang melihat yang haram. Subhanallah. Lalu dia cek mulut ini. Ini mulut nih luar biasa. Dia senang makan. Bagaimana caranya agar dia senang makan? Ya, oh rupanya dia mulut ini, subhanallah, ini justru perut ini isinya dari perut. Apa isi perut ini datangnya dari mana? Dari mulut nih. Maka yang penting dia makan yang enak-enak tanpa harus melihat halal dan haram. Subhanallah. Lalu dia cek lagi apa ini? Ini ada lisan ini. Oh, lisan ini di depannya repot. Di depannya ada tulang yaitu gigi.
Di depannya ada bibir ini. Nah, ini susah keluar nih. Ya, untuk keluar dia mesti berhadapan dengan gigi, mesti berhadapan dengan bibir. Tapi bagaimana caranya agar dia bisa keluar ya? Nah, subhanallah. Maka dilakukan ya, kesenangan-kesenangan lisan untuk berbicara yang gibah-gibah, yang namimah-namimah. Maka dia melakukan riset nih. Agar gigi ini terbuka, agar bibir ini terbuka sehingga lisan bisa berbicara. Dia siapkan resep. Bagaimana agar kedustaan, agar ghibah, agar namimah, marah itu bisa diproduksi oleh manusia. Lalu dia cek lagi nih perut. Subhanallah. Perut ini luar biasa. Ini pusat pengharaman di sini, pusat syubhat di sini. Maka jadikan perut ini tertarik untuk makan, nggak peduli nggak peduli halal, nggak peduli haram, nggak peduli makruh, nggak peduli syubhat. Maka iblis melakukan riset agar isi perut manusia, lambungnya ini tertarik, yang penting makan, yang penting enak, nggak peduli statusnya, legalnya kayak apa itu. Subhanallah. Hingga puncaknya dia menemukan organ laki-laki dan perempuan. Di sini nih yang banyak menjatuhkan orang masuk ke neraka. Maka dibuatlah satu set itu kemaluan, ya, itu satu paket dengan apa? Dengan mata. Subhanallah. Karena zina itu kan dimulai dari mata, ya. Nah, maka dibuat bagaimana agar agar kemaluan manusia ini bisa digunakan tanpa melihat haram, tanpa melihat halal, yang penting bisa. Dilakukan riset yang sedemikian rupa. Jadi sebetulnya data yang dimiliki oleh iblis, Bapak Ibu, itu lebih hebat ketimbang data yang dimiliki oleh Google. Subhanallah. Nah, penjelasan inilah tafsir dari surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya iblis itu dan prajuritnya tahu tempat-tempat, letak-letak kelemahan dari tubuh kita. Subhanallah. Jadi iblis dia pegang big data tubuh kita, lahir kita, batin kita. Nah, ditafsirkan surat Al-A'raf ayat 27 ini oleh hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana ketika Allah, ya, jadi kenapa iblis la'natullahi alaih dia tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya memang yang dalam Al-Quran jelas, tapi itu mesti kita gabungkan menjadi satu paket. Jadi sebetulnya bukan hanya ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, bagaimana aku sujud kepada Adam? Aku lebih mulia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Subhanallah. Benar itu jawaban iblis. Apa artinya sombong iblis? Tetapi kalau kita baca riwayat At-Tirmidzi, gabungkan ayat Quran tadi dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena iblis memegang kartu trufnya manusia. Banyak titik-titik kelemahan yang dimiliki kita. Ya. Kenapa wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis? Dan ketika aku berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada manusia, kecuali iblis nggak mau. Karena iblis pegang kartu truf. Kenapa aku mesti sujud kepada Adam? Mesti aku sujud kepada manusia. Aku pegang kartu truf kelemahan manusia. Subhanallah. Jadi iblis pegang big data dia. Nah, hadis ini ditutup dengan apa? Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya jin itu, iblis itu, setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Itu ujungnya, tapi awalnya hadis tadi itu. Iblis melakukan riset terhadap tubuh kita. Ternyata banyak sekali titik-titik kelemahan. Namun, subhanallah, dari sekian titik-titik kelemahan yang kita miliki dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, kata iblis, namun ya Rabb, ada satu manusia yang tidak bisa terpedaya olehku. Ya, sungguh pun titik kelemahannya banyak. Aku pegang kartu trufnya, aku pegang. Tapi sungguh pun dia lemah. Dia nggak bisa aku goda. Dia nggak bisa aku kalahkan. Siapa dia? Ketika iblis berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fa'anzirni ila yaum yub'atsun. Al-A'raf 37 hingga 41.
Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzarin. Silahkan iblis, umurmu panjang hingga hari kiamat. Kenapa kau mau umurmu panjang? La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in. Aku akan goda, aku akan perdayakan, aku akan kalahkan manusia sehingga mereka ikut dengan aku di neraka sama-sama. Tapi ya Rob, ada satu manusia. Jadi iblis nih setelah melakukan riset terhadap tubuh kita, ada satu manusia, ada satu golongan manusia yang nggak bisa dia goda, yang nggak bisa dia goda. Illa ibadikal mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Walaupun aku pegang big datanya, aku pegang kartu trupnya, aku nggak bisa goda dia. Aku nggak bisa kalahkan dia. Maka Bapak Ibu, jadilah orang-orang ikhlas. Sungguh pun iblis pegang kartu trup kita. Sungguh pun iblis pegang big data kita. Tapi iblis tidak bisa menggoda kita. Inilah para pahlawan kita Bapak Ibu. Karena itu, ya, seorang Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, kalau kalian ingin melihat kemerdekaan suatu bangsa yang hakiki, lihatlah kemerdekaan Indonesia. Istiqlaluhum, kemerdekaannya, ba'da tahririhim wa hurriyatihim, setelah kemerdekaan para pejuangnya. Kenapa? Karena para pejuangnya ikhlas. Sudah putus urat nadi nafsunya. Sudah putus urat nadi dunianya. Sudah putus urat nadi ingin dipuji, ingin dapat hadiah ini, ingin dapat. Subhanallah. Lihatlah wapres kita yang pertama, Bung Hatta. Sampai meninggal nggak punya rumah. Berapa hari ini para pejabat yang rumahnya banyak betul. Subhanallah. Pada saat yang bersamaan, banyak rakyat kita yang jangankan punya rumah, ngontrak aja. Subhanallah, nggak bisa bayar. Bahkan ya, banyak yang tinggal di mana? Di gorong-gorong. Banyak yang tinggal di kolong jembatan. Para pahlawan kita, subhanallah. Ngontrak aja nggak sanggup bayar listrik. Itu wapres Bung Hatta. Subhanallah. Pak Dirman, itu seluruh hartanya digunakan untuk perang, untuk apa? Untuk kemerdekaan Republik kita. Haji Agus Salim yang tidak pernah menerima gaji, diberikan semuanya untuk rakyat. Bahkan perjalanan dari Indonesia ke Den Haag, dari Indonesia ke Budapest, pakai ongkos sendiri. Subhanallah. Inilah kemerdekaan kita. Inilah hakikat kemerdekaan kita. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, udah nggak butuh lagi dipuji. Yang ada apa? Yang dia kejar adalah akhirat. Wajar kalau proklamasi kita apa itu? Atas berkat rahmat Allah. Subhanallah. Karena itu saya yakin Indonesia umurnya panjang. Kenapa? Karena kemerdekaannya keikhlasan para pahlawannya. Keikhlasan para ulamanya. Ikhlas ini Bapak Ibu. Satu kata di mana iblis tidak bisa menggoda kita. Maka kejar karakter ini. Orang ikhlas, dia tidak minta, tidak minta kembalikan, maka tidak pernah berpikir untuk mengambil yang bukan haknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maula. Ya Allah, jaga iman kami, jaga tauhid kami. Tambahkan rasa takut kepada kami ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami hendak khianat, ketika kami hendak mengambil yang bukan hak kami. Ketika kami hendak berbuat maksiat, jaga kami, tambahkan tauhid kami, kuatkan iman kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, Indonesia yang indah dan berkah ini jaga ya Rabb. Karena itu amanahkan dia hanya kepada orang-orang amanah. Amanahkan dia hanya kepada orang-orang yang takut kepada Engkau, yang ingin mengabdi, yang ingin memuliakan nama baiknya, yang ingin memperbesar ya Allah kemauhibahannya, kehebatannya ya Rabb, kemuliaannya, keberkahannya. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.